sebetulnya bukan memisahkan agama dengan kehidupan sosial masyarakat atau dengan negara dalam hal ini, karena berbeda dengan sekularisme yang terjadi di Barat itu berupaya memisahkan secara total antara negara dan agama, Bu. Tapi Nurholis Madjid tetap mengakui eksistensi agama, tapi tidak diformalkan dalam negara, karena kan itu respon dari partai politik partai Islam, dan juga kritik juga terhadap wacana-wacana negara Islam. Jadi titik akhir dari sekularisasi yang diinginkan oleh Nurholis Madjid itu bukan untuk memisahkan agama dan negara, tapi bagaimana masyarakat itu menggunakan agama sebagai etika dalam bernegara. Nah ini kan tidak terlepas dari bagaimana kemudian Nurholis Madjid, kita tidak bisa lepas bahwa dia adalah seorang aktivis mahasiswa ya, dan dalam hal ini dia adalah seorang mahasiswa, himpunan mahasiswa Islam gitu ya. Dengan konteks pemetaan kekuatan mahasiswa di kala itu, di mana memang seluruh asas tunggal itu adalah Pancasila. Asas tunggal Pancasila, dan semua tiara, gerakan mahasiswa semua tiara. Nah, bagaimana kemudian seorang Nurholis Madjid bisa kemudian melakukan kritikan terhadap pemerintah dengan kemudian dengan menjadikan pemikiran sekularisme dan liberalisme ini sebagai pemikiran di kala itu dalam konteks gerakan mahasiswa seperti itu. Baru maksudnya? Ya kan, dia waktu itu termasuk aktivis mahasiswa kan, dan yang namanya pemikiran si Nurholis Madjid ini adalah bagian dari yang dikritikkan waktu itu. Dia kan mengkritik Partai Islam Yes, Islam Yes, Partai Islam No. Nah ini kan semestinya gitu ya, kalau kita melihat dari konteks, memang sih dari dulu HMI merupakan bagian dari, saya sangat bisa mengatakan perpanjangan pemerintah sih, tapi pada misalnya ada kalanya bahwa yang dilakukan HMI adalah menjadi tiang-tiang fondasi bagi legitimasi kekuasaan pemerintah itu. Jadi intinya ya kan kita ngomong masalah pemikiran, kita ngomong masalah kritik, jadi jangan hanya textbook untuk melihat bahwa relevansinya ke kini, tetapi apa sih yang membuat kemudian Nurholis Madjid waktu itu sebagai seorang pemikir, sebagai seorang filsuf, beliau juga sebagai seorang aktivis HMI, seorang negarawan yang pada timingnya dia punya power gitu ya, punya power entah itu untuk merapat atau entah itu untuk melakukan kritik terhadap penguasa, atau kemudian melakukan sebetulnya dari pemikiran Nurholis Madjid tentang sekularisasi dan liberalisasi itu kan sudah seperti mendukung terhadap wacana-wacana Orde Baru seperti bagaimana Pancasila dan juga demokrasi. Tapi di sisi lain Nurholis juga mengkritik, Bu, lewat dia sebagai juru kampanye pada saat itu Partai Persatuan Pembangunan. Itu sebenarnya dia bukan mendukung secara ideologis, tapi sebagai oposisi dari Orde Baru ketika saat itu. Dia merapat ke ICMI nggak? Dia merapat ke ICMI, Bu. Tapi ICMI pasca Orde Baru seringkali diasosiasikan sebagai lembaga yang menopang kekuasaan pemerintahan Orde Baru waktu itu. Apa pendapat Anda? Karena itu kan sebenarnya organisasi, Bu. Tapi kan yang terdiri dari para kader. Tapi kan setiap kader itu tidak melulu merepresentasikan keseluruhan dari pergerakan ISB itu sendiri, Bu. Ibu Dian kan dan Nurholis juga tetap mengkritik Orde Baru, salah satunya kan lewat sebagai juru kampanye PPP dan sebagai penyeimbang kekuatan Golkar pada saat itu. Itu dari segi konteks politiknya. Saya nanya lagi nih, ada nih, karena ketika kemudian Nurholis Madjid membuatkan pemikiran-pemikirannya kurang 1, 2, 3 pemikiran yang sangat kontroversial dan polemik, ada kritikan bahwa yang dilakukan oleh Nurholis Madjid adalah sesuatu yang sifatnya eksklusif. Jadi pemikiran yang sifatnya mewah gitu, sesuatu yang sebenarnya tidak merakyat sama sekali. Bahkan saya masih ingat-ingat lupa ada satu buku kritikan yang ditujukan kepada Nurholis
sama Juice. Betul. Itu karena ya kalau ngomongin masalah hal-hal yang sekularisasi, liberalisasi terlepas dari apakah kemudian pemikirannya itu sebenarnya sederhana gitu, tapi disampaikan oleh seorang cendekiawan yang memang dia secara perjalanan hidupnya juga kan memperoleh banyak pemikirannya dari luar. Nah, apa tanggapan Anda terkait itu dan bagaimana yang dilakukan oleh pluralisme untuk kemudian meng-counter pemikiran-pemikiran? Salah satu yang memang secara pemikiran Nurholis Madjid itu bisa dikatakan eksklusif karena golongan menengah ke atas yang bisa yang bisa memaknai itu kan. Ya. Tapi di sisi lain sebetulnya Nurholis Madjid dengan pendirian Paramadina juga sepertinya bisa merakyatkan atau membumikan pemikiran-pemikirannya Dengan cara dengan adanya klub kajian di Paramadina, sejatinya itu bisa lebih merakyat lagi. Dan juga banyak juga disebarkan oleh pengikut-pengikutnya begitu. Oke, kalau misalnya kita bahasakan bahwa pengikutnya dan ini dijadikan sebagai nilai dasar perjuangan anak HMI, oke ya, karena memang di sanalah kita tahu gitu ya bahwa nilai NDP ini adalah bagian dari kitab sucinya anak HMI. Oke, itu adalah bahasanya Adam untuk apa tadi istilahnya membumikan. Padahal ya tetap saja pemikiran Nurholis Madjid bisa dikatakan sebagai eksklusif hanya kita yang paham, karena anak IMM belum tentu mengamini apa yang dipikirkan oleh Nurholis Madjid, terlepas bahwa pemikirannya adalah sesuatu yang universal, bahwa semua orang bisa mengakses hal tersebut. Nah, saya nanya deh, dalam konteks kekinian, apakah kemudian sekularisme dan liberalisme ini dapat menjawab segala hal atau isu-isu kontemporer? Isu kontemporer apa yang bisa diselesaikan atau misalnya minimal bisa dibaca melalui analisis sekularisme atau liberalismenya menurut Anda? Salah satu yang bisa dijadikan sekularisasi dan liberalisasi itu dijadikan alat analisis itu salah satunya adalah ketika pada periode tertentu seperti ketika pemilu dan pilkada, itu seorang ketika membahas atau mendukung seorang itu dianggap seperti mendukung agamanya. Jadi secara mati-matian dia mendukung, padahal itu bukan sesuatu yang sakral. Kemudian di akhirnya juga kita harus menjaga apa yang dimaksud dan oleh catur itu sebagai pluralisasi atau perbedaan, menjunjung perbedaan yang ada. Jadi kita harus menghargai kemajemukan. Jadi bukan kita fanatik terhadap sesuatu. Itu kan yang harus kita gunakan. Itu. Jadi fanatisme itu masih ada ternyata sampai sekarang. Itu sesuatu yang menarik ya, karena kalau kita membayangkan ada Cak Nur Masjid, karena Cak Nur Masjid sudah berapa kali mengatakan lepas dari Hizbi tidak merapat pada partai manapun, Hizbi adalah sesuatu yang independen, HMI adalah sesuatu yang independen, tetapi banyak penyalahgunaan pemikiran. Dasar ini itu yang terjadi gitu, pemikirannya yang begitu apa yang bagus sekali, tapi prakteknya HMI adalah bagian dari monopang Golkar gitu. Kemudian pecah, terfragmentasi, kita abangkan dari ada di mana, dan nilai dasar perjuangan menjadi sesuatu yang hanya tertulis saja dalam bentuk pemikiran. Itu saja mungkin Anda nanti lulus sebagai sarjana sosial, semoga Anda mampu kemudian lebih membuktikan pemikiran Nurholis Madjid, karena betul bahwa antara partai Islam dengan ajaran Islam adalah sesuatu yang berbeda. Nah, ini menjadi naas sekali ketika semua orang berbondong-bondong untuk kemudian taklid atau membabi buta mencintai satu partai Islam, dan ketika partainya dikritik dianggap sebagai penistaan terhadap agama. Ini kan sesuatu yang sesat gitu ya, salah. Mungkin dari saya begitu saja. Untuk selanjutnya pengujian dari Bapak Subhan, karena tidak ada Bapak Isa. Baik, terima kasih.